Shalom, saya berharap kalian semua diberkati dalam Tuhan Yesus. Di video ini kita mau terus membahas tentang Trinitas. Kita sudah mulai satu siri video tentang Trinitas dan di yang pertama saya membahas tentang 3 fakta di dalam Alkitab tentang Allah, kebenaran tentang Allah supaya kita bisa mengenal Allah yang sejati. Dan kita lihat 3 fakta, itu yang pertama adalah hanya ada satu Allah. Yang kedua adalah Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Fakta yang ketiga adalah Allah bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Bapa. Dari fakta 3 ini kita bisa mengenal Allah secara Alkitabiah. Bisa tahu dia sesuai dengan kebenaran Alkitab. Dan kalau orang berkata mereka mengenal Allah tapi mereka lupakan satu fakta ini dari 3 ini, atau mereka berkata itu satu fakta itu tidak di dalam Alkitab, mereka sudah miring dari kebenaran. Kita harus menerima kebenaran Alkitab itu seluruhnya. Dan tidak hanya pakai satu kebenaran dan melupakan satu kebenaran. Kita harus menerima semua. Di video ini kita mau fokus kepada Roh Kudus. Kita sudah membahas tentang Allah Bapa dan Anak Yesus Kristus. Tapi sebelum itu kita mau review sedikit dengan melihat di Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. So ini Yesus Kristus lagi berdoa kepada Allah Bapa, dan dia berkata, mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Itu monoteisme Alkitabiah atau Trinitas Alkitabiah itu mulai dengan kebenaran hanya ada satu Allah, yaitu Allah Bapa. Kalau kita lihat di 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. So di sini itu hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. So kita harus mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar. Hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Tapi kalau Allah Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar dan hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, bagaimana dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus? Kita lihat di Yohanes pasal 1. Di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Maksudnya, selalu ada firman. Ini firman yang kekal. Allah yang sejati, dia selalu ada firman-Nya. Dia selalu memiliki firman. Firman apa artinya? Maksudnya, dia bisa menyatakan diri kepada ciptaannya. Walaupun dia beda sekali dengan ciptaannya, dia bisa menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Karena dia pada mulanya, maksudnya selalu ada. Ini firman yang kekal. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Maksudnya firman bukan Allah Bapa dan Allah Bapa bukan firman yang kekal. Tapi Allah memiliki firman yang kekal. Karena ini, itu orang yang percaya Trinitas sering pakai kata pribadi. Karena ada pribadi firman Allah dan ada pribadi Allah Bapa, karena firman itu bersama-sama dengan Allah. Maksudnya mereka beda. Dan firman itu adalah Allah. Karena Allah satu-satunya yang benar, karena dia memiliki firman yang kekal, dia berbagi sifat dasar yang sama dengan firman-Nya. Tidak bisa memisahkan Allah Bapa dari firman-Nya. Mereka, Allah Bapa dan firman-Nya yang kekal adalah satu. Hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Dan Bapa tidak tanpa firman yang kekal. Dia selalu memiliki firman yang kekal. Jadi hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Walaupun dia tanpa kelihatan, firman-Nya bisa menyatakan dia kepada kita. Tapi kita juga tahu
Allah yang sejati jauh dari kita. Dia beda sekali dengan kita. Dan karena dia jauh, bagaimana kita bisa dekat dengan dia? Ini melalui rohnya. Allah sejati ada firman-Nya yang kekal, tapi dia juga ada roh yang kekal. Jadi tadi kita membaca itu Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Dan ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Maksudnya, Allah menciptakan segalanya melalui firman-Nya. Tapi ini satu perikop yang paralel dengan kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dia bagaimana menciptakan segalanya, langit dan bumi? Melalui firman-Nya, firman yang kekal. Tapi dia bersama dengan ciptaan itu atau dia jauh dari ciptaan? Ayat kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dari ini kita bisa lihat Allah bersama atau dia hadir dengan ciptaannya melalui roh Allah. Roh Allah yang kekal. Allah selalu ada roh. Dia tidak ciptakan satu roh untuk dirinya. Dia selalu ada roh. Jadi kalau kita berpikir tentang Allah, hanya ada satu, yaitu Bapa. Tapi Allah Bapa bisa menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Firman-Nya selalu bersama-sama dengan Allah Bapa. Dan dia berbagi sifat yang sama dengan Allah Bapa. Karena itu kita bisa berkata, Yesus Kristus, firman Allah adalah Allah. Karena dia ada sifat yang sama dengan Allah yang satu-satunya. Tapi Allah juga bisa hadir bersama ciptaannya melalui rohnya. Roh Allah juga Allah. Dia juga berbagi sifat yang sama dengan Allah Bapa dan Anak Yesus Kristus. Terus kita lihat di Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. So, bagaimana waktu Yesus balik ke surga, bagaimana dia bisa berkata, dia masih bersama kita? Dia bagaimana bersama kita kalau dia sudah balik ke surga? Karena dia datang di dalam Roh Kudus. Karena hadirat Allah adalah Roh Kudus. Kalau kita mau masuk kepada hadirat Allah, kita harus mengenal Roh Kudus. Kalau kita tidak mengenal Roh Kudus, maksudnya kita jauh dari Allah. Karena Roh Allah itu hadiratnya. 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Bagaimana datang kembali kepada kita? Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bagaimana di dalam kita? Bagaimana kita akan di dalam Yesus Kristus? Karena Allah ada satu roh yang kekal. Dan melalui roh kita bisa masuk hadiratnya. So waktu Yesus balik ke surga, dia mengirim Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dan Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Dan karena Roh Kudus, kita juga di dalam Allah dan juga di dalam Yesus Kristus. Ini peran Roh Kudus, Roh Allah yang kekal.
Ayo kita lihat satu lagi di Efesus 2:22. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. So, di dalam Yesus Kristus, kita menjadi bait Allah. Dan bagaimana Allah akan diam di dalam kita melalui Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Roh Allah. Itu di Alkitab juga berkata, Roh Kudus adalah Roh Kristus. Karena waktu kita di hadirat Roh Kudus, kita di dalam Allah. Kita di dalam anaknya, Yesus Kristus. Karena melalui Roh Kudus, kita masuk ke hadirat Allah. Lihat ayat 18. Karena oleh Dia, ini oleh Yesus Kristus, kita kedua pihak, ini maksudnya Yahudi dan tidak Yahudi, dua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. So di sini kita bisa lihat Trinitas. Bagaimana kita bisa mengenal Allah satu-satunya yang benar? Hanya satu Allah, yaitu Bapa. Bagaimana kita bisa mengenal Allah yang satu-satunya? Melalui firman-Nya, firman yang kekal, Yesus Kristus. Dia menyatakan Allah Bapa kepada kita. Tapi bagaimana bisa dekat dengan Allah? Bagaimana bisa dekat dengan Yesus Kristus yang sekarang duduk di tahta di surga? Bagaimana bisa dekat dengan Dia dan bisa masuk hadirat-Nya? Melalui Roh Kudus. Melalui Roh Kudus kita bisa masuk di dalam kehadirat Allah dan bisa mengenal Allah melalui Yesus Kristus. Karena Roh Kudus datang untuk kasih kebenaran kepada kita tentang Yesus Kristus. Karena segala kebenaran tentang Allah Bapa itu di dalam Yesus Kristus. So di dalam ayat ini 18, karena oleh Dia, Yesus, kita kedua pihak dalam satu roh, di dalam Roh Kudus, melalui Yesus Kristus, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Inilah Trinitas. Inilah Allah satu-satunya yang benar. Hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Tapi Allah Bapa tidak tanpa firman yang kekal. Dia menyatakan diri melalui firman-Nya. Tapi bagaimana bisa dekat dengan firman-Nya? Bagaimana bisa masuk kepada hadirat Allah? Itu melalui Roh Kudus. Di dalam Roh Kudus, kita bisa mengenal Yesus Kristus. Dan melalui mengenal Yesus Kristus, kita juga akan mengenal Allah Bapa. Itu Allah satu-satunya yang benar. Dan tiganya, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka satu. Karena hanya ada satu Allah. Dan Allah ada satu firman yang kekal. Dan Dia ada satu roh yang kekal. Roh Kudus. Saya berharap ini ada manfaat untuk kalian semua. Tuhan memberkati.